Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel bersama saya Titis Fatarina Mahfira. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sistem bilangan. Nah, rekan-rekan, para peserta mata kuliah Matematika Ekonomi ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem bilangan. Kita akan mengingat lagi ya materi-materi matematika yang pernah kita dapatkan mungkin waktu di sekolah dasar atau sekolah menengah ya, yaitu mengenai sistem bilangan. Jadi pertama, bilangan matematika yaitu terbagi menjadi dua jenis, yaitu bilangan yang nyata dan bilangan yang tidak nyata. Ya, nah bilangan yang nyata sendiri terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu bilangan yang irasional dan rasional. Nah, bilangan yang rasional yang merupakan bagian dari bilangan nyata itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Sehingga kita bisa lihat pohon pembagiannya itu seperti berikut. Oke, kita lihat di sini ya. Bilangan yang kompleks itu terdiri dari bilangan nyata dan bilangan imajiner atau bilangan tidak nyata. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan nyata? Bilangan nyata itu adalah bilangan-bilangan yang seperti kita kenal ya, bilangan yang mudah kita definisikan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Lalu ada juga bilangan yang pecahan ya, bilangan desimal itu termasuk bilangan nyata. Sementara kalau bilangan yang tidak nyata atau bilangan imajiner disebut juga bilangan khayal adalah suatu bilangan yang merupakan akar dari suatu angka yang negatif ya. Misalnya adalah akar dari -2 ya. Nah, ini kan gimana ya mendefinisikannya sebagai suatu bentuk lain gitu ya dari akar dari -2, angka negatif. Kalau 2 akar dari 2 kita bisa bilangannya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Karena kalau misalnya suatu bilangan yang negatif dikuadratkan itu kan juga akan menghasilkan bilangan yang positif gitu. Sehingga akar dari suatu bilangan yang negatif itu disebut dengan bilangan khayal. Nah, oke, kita kesampingkan dulu bilangan imajiner. Di bilangan nyata terbagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan yang rasional dan bilangan yang irasional. Bilangan yang rasional adalah bilangan yang angka desimalnya itu terbatas. Ya, jadi berakhir dengan angka 0 ya, atau dia berulang ya, bilangannya itu berulang. Contoh, misalnya 5/1 itu kan bisa juga kita tuliskan dengan bentuk desimal yaitu 5,00 ya. Lalu misalnya bentuk lainnya 1 dibagi 3 atau sepertiga ya, itu akan menghasilkan hasil 0,3333333 gitu ya, yang tidak berujung, akan menghasilkan angka yang berulang terus. Nah, ini termasuk dengan bilangan rasional. Sementara itu, bilangan yang irasional adalah bilangan yang angka desimalnya tidak berakhir dengan 0 atau juga tidak berulang. Dengan kata lain, itu bilangan desimalnya itu angkanya adalah acak. Contoh misalnya akar 2. Ya, akar 2 ini hasilnya adalah 1,4142356237 dan seterusnya. Dia tidak akan berujung dan selalu angkanya random gitu ya, tidak berulang. Ya, jadi bisa dibedakan ya antara bilangan rasional dan bilangan yang irasional. Nah, bilangan rasional sendiri kita bisa bagi atau kategorikan menjadi dua, yaitu ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Oke. Untuk bilangan pecahan pasti sudah familiar ya, 1/2 ya, 1/3 ya, 2/3 ya, berapa lagi, 1/5 ya, dan lain-lain ya. Pokoknya bilangan yang berbentuk pecahan. Sementara kalau yang bilangan bulat adalah bilangan yang kita kenal sama ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi nilainya juga bisa positif dan juga bisa negatif. Dan satu lagi bilangan bulat yaitu 0 ya. Jadi 0 adalah merupakan bilangan bulat. Bentuknya bisa bilangan yang negatif, 0 maupun bilangan yang positif. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lalu operasi bilangan. Kita kembali lagi nih ke masa SD ya. Kita kenal dengan adanya kaidah komutatif, kaidah asosiatif, kaidah pembatalan, kaidah distributif,
unsur penyama, dan juga kebalikan. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu kaidah komutatif hingga dengan kebalikan? Nah, pertama, kaidah komutatif. Di kaidah komutatif, penjumlahan dari dua bilangan A dan B jika dioperasikan secara berbeda gitu ya, urutannya berubah, maka tidak akan mengubah hasil dari penjumlahan. Contoh ya, A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Baik, contoh lain, A dikali B akan sama dengan B dikali A. Ya, jadi suatu penjumlahan dua bilangan ya, penjumlahan atau perkalian. Jika kita merubah urutannya itu tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Contoh untuk penjumlahan misalnya 4 ditambah 6 ya akan sama dengan hasilnya 6 ditambah 4 ya. Berapa? 10 ya. Oke. Nah, lalu berikutnya 4 dikali 6 akan sama dengan hasilnya 6 dikali 4 ya. Sama-sama hasilnya 24. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kaidah komutatif suatu operasi bilangan ya, penjumlahan dua bilangan jika kita ubah urutannya dia tidak akan mengubah hasil. Lanjut, kaidah asosiatif. Di kaidah asosiatif, dalam menjumlahkan tiga bilangan, bilangan A, B, dan C atau lebih, maka cara pengelompokan bilangan-bilangan tersebut tidak akan mengubah hasil penjumlahannya. Ya, jadi misalnya nih suatu penjumlahan ya, satu set penjumlahan A plus B plus C. Kalau kita mau operasikan A plus B terlebih dahulu baru kita tambah C, atau kita mau jumlahkan dulu B plus C terlebih dahulu baru kita tambahkan ke A, maka tidak akan mengubah hasil akhir dari penjumlahan tersebut. Ya, contoh 4 tambah 6 tambah 5. Ya, mau kita kerjain dulu 4 tambah 6-nya, ya hasilnya 10 ya, tambah 5, hasilnya 15. Atau kita mau tambahin dulu 6 plus 5-nya, hasilnya 11, tambah 4. Sama-sama hasilnya 15. Ya, lalu contoh lain, misalnya A dikali B dikali C. Mau kita kalikan dulu A kali B-nya dulu, baru dikalikan C. Atau kita mau kalikan dulu B kali C-nya, baru dikalikan A, maka akan memberikan hasil yang sama. Ya, jadi misalnya 4 kali 6 kali 5. Mau kita kalikan dulu 4 kali 6-nya, ya, baru kita kali 5. Atau kita kalikan dulu 6 kali 5-nya, ya, baru dikali 4, ya. Maka akan sama-sama menghasilkan angka yang sama ya, 6 kali 5, 30, kali 4, ya, 120. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Kaidah pembatalan, ya. Kaidah pembatalan ini jika jumlah bilangan A dan C sama dengan jumlah B dan C, ya, maka A adalah sama dengan B, ya. Jadi kalau A ditambah C sama dengan B tambah C, ya berarti bilangan A dan B ini adalah sama, ya. Kayak mudah ya, misalnya 1 tambah 3, ya, sama dengan 4 ya. Lalu sama dengan C-nya kan 3 ya, berarti B-nya otomatis 1 ya. Jadi maka A akan sama dengan B. Oke, itu kaidah pembatalan. Next, kaidah distributif. Di kaidah distributif, dalam pengalian bilangan A ya terhadap suatu jumlah bilangan ya B tambah C, maka hasil kalinya adalah sama dengan jumlah hasil kali AB dan hasil kali AC ya. Jadi dalam bentuk matematis misalnya seperti ini ya, contohnya A dikali B plus C, maka akan sama dengan A dikali B lalu ditambah dengan A dikali C ya. Contoh misalnya 4 dikali 6 plus 5, maka hasilnya akan sama dengan 4 dikali 6 ditambah dengan 4 kali 5 ya. Sama ya. Oke. Hasilnya 44 ya. Sama. Selanjutnya unsur penyama. Nah, unsur penyama dalam suatu penjumlahan maupun pengurangan adalah bilangan 0 ya. 0. Kenapa? Karena
jumlah atau selisih antara suatu bilangan tertentu dengan 0 adalah merupakan bilangan itu sendiri. Jadi 0 inilah yang menjadi unsur penyama dalam suatu penjumlahan dan pengurangan. Ya, contoh misalnya A plus atau ditambah 0 itu akan sama dengan A. Begitu juga dengan A dikurang 0 akan sama dengan A. Ya, misal 4 ditambah 0 maka akan sama dengan bilangan itu sendiri ya, 4. Atau 4 dikurang 0 maka akan sama dengan 4. Baik, next ke unsur penyama dalam perkalian dan pembagian. Kalau tadi adalah penjumlahan dan pengurangan, unsur penyamanya adalah 0, angka 0, maka dalam perkalian dan pembagian, unsur penyamanya adalah bilangan 1. Kenapa? Karena hasil kali atau hasil bagi antara suatu bilangan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya. Jadi misal A dikali 1, itu akan sama dengan A. Ya, contoh 4 dikali 1 akan sama dengan 4. Lalu A dibagi 1, maka akan sama dengan A. Ya, misal 4 dibagi 1 akan sama dengan 4. Ya, jadi bisa dibedakan ya antara tadi penjumlahan dan pengurangan unsur penyamanya adalah 0, sementara untuk perkalian dan pembagian unsur penyamanya adalah 1. Nah, kebalikan. Ya, kaidah kebalikan. Setiap bilangan nyata mempunyai sebuah balikan penambah ya atau additive inverse. Ya, jadi jumlah antara bilangan tertentu dan balikan penambahnya akan sama dengan 0. Ya, misal suatu bilangan A jika ditambah dengan additive inverse-nya yaitu minus A, maka akan sama dengan 0 ya, karena operasinya akan jadi A ditambah minus A ya atau A nanti dikurang A sama dengan 0. Contoh, 4 ditambah minus 4 akan sama dengan 0 ya, karena operasinya jadi 4 dikurang 4 ya sama dengan 0. Nah, bilangan minus 4 tersebut merupakan balikan penambah ya atau additive inverse dari bilangan 4 ya atau negatif dari bilangan 4. Oke. Nah, kalau tadi balikan penambah atau additive inverse adalah bilangan negatif dari bilangan tersebut, ya. Bilangan nyata juga mempunyai sebuah balikan pengali, ya, atau multiplicative inverse, ya. Multiplicative inverse adalah hasil kali bilangan tertentu terhadap balikan pengalinya akan sama dengan 1. Ya, jadi suatu bilangan jika dikalikan dengan multiplicative inverse-nya, ya akan sama dengan 1. Misal, A dikali dengan 1/A. Maka akan sama dengan 1 ya, karena A dikali 1/A kan berarti A sebagai penyebut dan pembilang bisa kita coret, maka akan masukkan 1. Contoh, 4 dikali dengan 1/4 ya, 4 bisa kita coret, maka akan sama dengan 1. Nah, bilangan 1/4 inilah yang disebut dengan balikan pengali dari angka 4 ya. Oke. Nah, operasi tanda. Pada prinsipnya, operasi dalam matematika itu hanya ada 2, yaitu penjumlahan ya dan perkalian. Ya. Misal, 2 tambah 3 ya sama dengan 5 ya. Lalu 2 ditambah minus 3. Maka akan menjadi 2 min 3 ya, yaitu sama dengan min 1. Begitu juga perkalian ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3. Ya. Oke, jadi dilihat kembali dalam suatu operasi matematis ya, jika ada penjumlahan lalu dengan bilangan negatif, maka dia akan menjadi pengurang ya. Lalu jika perkalian dengan suatu bilangan multiplicative inverse gitu ya, atau bilangan pecahan, maka akan menjadi pembagi ya, menjadi. Baik, rekan-rekan, mungkin sampai di sini dulu pemaparan kali ini. Nantikan video selanjutnya untuk membahas pokok bahasan tentang matematika ekonomi
yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Titis Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya.